Pertama tahun 2017 itu saya pulang dari perantauan itu dengan bekal modal kurang lebih itu sekitar 7 juta. Nggak dapat keuntungan sama sekali, bahkan mau pindah gerobak aja, menerusin kontrak atau mau pindah gerobak aja itu nggak punya duit. Akhirnya saya jual HP. Bersyukur itu harus, apapun yang kamu alami saat ini itu harus bersyukur. Kamu kerja menjadi bisa dikatakan buruh pabrik, harus bersyukur, dan loyalitas dalam bekerja itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat penting dalam loyalitas untuk bekerja itu. Tapi intinya jangan sampai bisa dikatakan membuat pikiranmu mati. Harus melihat potensi-potensi apa, skill-skill apa yang kamu bisa dalam untuk mengembangkan usaha. Jadi jangan pernah bisa katakan menyerah dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria dari Dukuh Jerakah, Desa Tembelang Gunung, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Tepatnya itu di 11 Januari 2012 saya mengakhiri perantauan dan saya melihat peluang potensi usaha di bidang bakery, khususnya di roti bakar itu kurang lebih sampai sekarang itu udah sekitar antara 8 tahun. Dulu ketika saya di perantauan, saya punya teman, ya alhamdulillah di situ teman saya itu tidak pelit ilmu, intinya dia mau mengajari saya di bidang roti, baik dari produksi sampai pemasaran diajari oleh teman saya. Nah, di situ saya pulang setelah saya tahun 2015 saya menikah. Saya udah mempunyai istri dan satu orang anak, dan saya berpikir kalau saya di perantauan terus itu ya tidak akan bisa maju. Nah, saya punya pikiran untuk maju, gimana caranya saya mengembangkan usaha di bidang roti yang saya anggap itu di bidang roti itu, khususnya di roti bakar itu minim resiko. Dalam artian minim resiko itu ya kalau nggak laku dijual hari ini bisa dijual hari besoknya lagi. Kalau roti baru itu masih 3 hari lah, maksimal 3 hari masih bisa. Jadi di situ minim resiko. Pertama tahun 2017 itu saya pulang dari perantauan itu dengan bekal modal kurang lebih itu sekitar 7 juta. Berusaha bikin gerobak sendiri karena meminimalisir modal, saya bikin gerobak sendiri, dan situ saya survei ke lapangan dan nemu tempat di Karanganyar, tepatnya di depan Rumah Sakit Kajen. Di situ saya cari tempat di situ, nemu di situ, saya tanya-tanya di situ, terus saya ngontrak di situ kurang lebih ya 1 bulan lah. Jadi waktu itu saya selama menjalani usaha di Karanganyar itu bukannya malah untung, tapi malahan rugi gitu. Nggak dapat keuntungan sama sekali, bahkan mau pindah gerobak aja, menerusin kontrak atau mau pindah gerobak aja itu nggak punya duit. Akhirnya saya jual HP. Akhirnya saya pindah cari tempat ke Kalibening, tepatnya di SD 1 Kalibening, Banjarnegara. Dari situ saya memulai kehidupan baru, istilahnya memulai usaha baru lagi, istilahnya dari nol lagi. Saya udah nggak punya apa-apa. Nah, itu saya tuh roti itu bukan nggak bikin sendiri, saya masih ngambil dari pabrik. Situ kurang lebih sekitar 2 tahun saya ngambil dari pabrik itu. Nah, alhamdulillah selama saya di Kalibening itu hari ke hari itu mulai ada peningkatan penjualan. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat situ ya istilahnya lumayan cukup baik. Ya alhamdulillah sampai berjalan sampai sekarang ini. Tapi di tahun 2019 itu kan terjadi corona. Nah, saya sempat bingung di situ. Pabrik tutup sementara. Sebenarnya tutupnya itu ya nggak lama, cuman waktu itu kan mau menjelang bulan puasa, kalau saya ingat tuh mau menjelang puasa. Dan saya tahu kalau puasa itu ya istilah penjualan itu lumayan meningkat. Kalau saya seandainya libur itu ya kayaknya
ntar lebaran gimana gitu. Akhirnya saya sedikit itu ada modal. Dan saya berpikir kalau gini saya selalu ketergantungan sama pabrik. Gimana caranya saya bisa bikin roti sendiri, sementara ilmu saya itu udah bisa lah istilahnya ya, udah tahu lah bikin roti itu. Kalau roti tawar Bandung itu kan saya udah tahu, karena saya dulu ketika di perantauan itu memang diajari sama teman saya itu jualan roti bakar itu dia bikin sendiri. Jadi diajari dari posisi bikin roti sampai di penjualan itu saya memang diajari sama teman saya. Nah, akhirnya saya memutuskan ngumpul-ngumpul, saya sharing sama istri, katanya udah kalau kamu bikin sendiri ya nggak apa-apa, ada modal. Akhirnya saya belanja peralatan-peralatan bakery itu di Semarang. Peralatan-peralatan bakery semuanya dari loyang, dari oven, dari mixer, apa segala macam itu saya belanja di Semarang. Akhirnya ya alhamdulillah setelah saya bikin sendiri, dari segi keuntungan itu ya sedikit lebih menambah gitu kan. Terus potensi ibaratnya ketergantungan saya udah nggak ada lagi. Jadi saya itu bebas mau istilahnya libur kapan, mau posisinya itu mau jualan kapan, itu udah nggak ketergantungan sama pabrik lagi. Jadi udah gitu, kayak enaknya bikin roti sendiri ya keuntungannya di situ. Tapi suka dukanya itu ya ada aja sih kendala-kendala itu. Masalahnya saya itu ya tinggal di Dukuh Jerakah. Ya bisa dibilang itu perbatasan dengan Banjarnegara. Akses ke Banjarnegara itu tepatnya di Kalibening itu kurang lebih itu makan waktu itu ya kalau jalan santai itu ya 45 menit. Sebenarnya waktu itu ya nggak terlalu lama, cuman jalan yang saya lalui itu benar-benar ekstrim. Jadi lewat perbukitan, lewat gunung, lewat ya posisinya itu ya memang sangat-sangat terjal lah, sangat-sangat ekstrim ya kan. Nah di situ itu menjadi kendala tersendiri sebenarnya. Ya cuman alhamdulillah setelah berjalannya waktu bisa beradaptasi dengan emang ya jalan, emang ya adanya itu ya sidang dilalui tiap hari. Alhamdulillah enjoy aja, enak-enak aja. Tapi ya sampai sekarang pun ya masih jadi rintangan kalau seandainya hujan malam atau mau berangkat terus hujan angin, karena lewatnya itu hutan, banyak pohon-pohon, tanah-tanah labil yang sering terjadi longsor, itu ya sebenarnya menjadi kendala. Cuman ya alhamdulillah setelah berjalannya waktu saya punya banyak kenalan di Kalibening, saya punya banyak teman di Kalibening, ya saya bisa nginep di situ. Atau kalau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk pulang malam ya saya nginep di situ. Intinya dari perjalanan saya selama jualan roti, baik secara di perantauan ataupun di kampung yang sekarang itu posisinya ada di kampung, itu sebenarnya bisa menjadi pengalaman-pengalaman tersendiri. Jadi tidak semerta-merta orang itu bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang istilahnya berkecukupan dalam dunia materi ataupun apa itu kan. Menurut saya itu untuk jiwa-jiwa muda, untuk bisa dikatakan usia-usia milenial, bersyukur itu harus. Apapun yang kamu alami saat ini itu harus bersyukur. Kamu kerja menjadi bisa dikatakan buruh pabrik, harus bersyukur. Dan loyalitas dalam bekerja itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat penting dalam loyalitas itu bekerja itu. Tapi intinya jangan sampai bisa dikatakan membuat pikiranmu mati. Harus melihat potensi-potensi apa, skill-skill apa yang kamu bisa dalam untuk mengembangkan usaha. Jadi jangan pernah bisa katakan menyerah dan selalu bersyukur. Jangan mudah untuk mengeluh, untuk bertekad memulai bisnis itu jangan pernah mudah untuk mengeluh. Karena mengeluh juga istilahnya tidak bisa mengurangi beban ataupun mengurangi masalah. Tapi kalau kamu bersyukur, insya Allah ada pertolongan Allah yang akan selalu membimbing, memberikan jalan yang lurus. Karena sejatinya itu manusia tidak ada yang tidak mempunyai hak untuk kaya, untuk bisa dikatakan berkecukupan. Semua orang itu mempunyai hak untuk berkecukupan, untuk bisa dikatakan menandang kata kaya itu sebenarnya semua orang itu mempunyai hak yang sama. Baik yang normal ataupun yang disabilitas, yang berkebutuhan-kebutuhan khusus, itu semuanya itu sama. Menurut saya itu cuma satu yang tidak mempunyai kesempatan untuk sukses, itu ya orang malas. Orang bisa dikatakan dia nggak bisa berjalan tapi dia bisa sukses dengan kreativitas yang dia bangun gitu. Dia punya gitu kan. Tapi kalau orang malas itu susah.
Meskipun dia secara fisik itu normal, secara pikiran dia normal, tapi kalau orang malas untuk usaha ini malas, usaha itu malas, ya kita nggak bakal bisa istilah mencapai kesuksesan. Dan cenderung dia itu akan berkecil hati, ya kan, merasa bisa dikatakan tinggal di kalangan kampung ataupun di kalangan kota itu merasa dirinya itu terhina, padahal sejatinya itu tidak ada yang menghina dia. Tapi karena kemalasan, kemiskinan, ketidakpunyaan itu dia itu merasa terhina itu. Temuilah orang-orang yang bisa dikatakan terjun di dunia bisnis itu seperti apa. Kita itu bisa dikatakan basicnya itu mampunya itu untuk di dunia apa, atau di peternakan, atau di perdagangan, atau di dimanapun lah istilahnya. Jadi jadikanlah bisa dikatakan ya pekerjaanmu seperti hobimu gitu kan. Jadi tidak melelahkan, tidak pernah membosankan. Apapun yang kamu hadapi itu setiap bisa dikatakan usaha itu pasti ada problem-problem. Tapi kalau seandainya kamu mau untuk melangkah, kamu mau untuk menjalani, kamu mau untuk mengeksekusi, ya problem-problem itu pasti bakal terpecahkan. Tapi kalau kamu tidak mau untuk bisa dikatakan mencoba, ya kan, ya kamu tidak akan pernah mendapatkan suatu kesuksesan di dalam usaha. Kalau customer sih alhamdulillah baik-baik saja ya. Dulu emang ada, pernah terjadi, itu sebenarnya kesalahan saya pribadi sih mutlak. Dulu itu nggak sengaja saya itu meretelin motor dan ngaruh bensin itu di atas margarin gitu. Itu sebenarnya ya lumayan fatal juga sih sebenarnya. Jadi saya nggak tahu kalau di situ tuh ada 1 tetes atau 2 tetes yang masuk ke margarin gitu kan. Saya pakai untuk jualan. Nah, saya itu waktu itu bawa roti ya lumayan banyak ya kan. Itu kurang lebih itu sekitar jam 8 itu ada sisa itu kurang lebih 3 roti, tinggal 3 roti. Itu ada konsumen itu balik lagi ke situ. Mohon maaf Mas, saya mau istilahnya saya mau nanya, ini kok saya beli roti kok rasanya nggak kayak biasanya ya gitu kan. Saya mikir, ya emang kenapa? Kayaknya biasa-biasa aja kali gitu. Emang rasanya kayak gini gitu. Ada bau-bau bensinnya gitu kan. Nah, waktu itu ya udah, orang itu cuma ngomong kayak gitu doang, ya secara baik-baik lah, emang orang itu ngomong kayak gitu doang. Nah, terus lantas itu orang itu pergi. Saya penasaran, lampu saya matiin, gerobak saya tutup. Nah kan, saya cobain itu dari selai, dari coklat, dari kacang, dari keju, apa segala macam saya cobain. Ada apa yang salah gitu? Sampai rotinya saya cobain. Tapi penasaran saya, kok nggak ada apa-apanya, nggak biasa aja rasanya ya kayak gini gitu, nggak ada. Nah, saya coba bakar satu. Nah, kan saya olesi margarin. Setelah saya olesi margarin, saya makan, emang bener rasanya itu ada bau-bau bensinnya. Nah, di situ saya mikir, gimana ini ya, usaha udah sekian tahun istilahnya ya alhamdulillah udah menghasilkan banyak lah istilahnya. Jadi saya sharing kepada kakak saya, problemnya saya ceritain. Nah, kakak saya memberikan solusi. Udah gini aja, kamu tetap buka seperti biasa. Kalau seandainya ada yang komplain, ya kan, kamu ceritain kronologinya seperti apa. Kamu ganti, dia tuh beli berapa? Seandainya dia beli 2, ya udah dia kasih 2 gratis, nggak usah bayar. Nah, akhirnya saya terapin itu di situ di pangkalan. Saya tetap jualan walaupun dalam keadaan saya itu sebenarnya malu. Seolah-olah itu orang itu kayak membuli saya, padahal itu nggak ada yang membuli, cuman seolah-olah itu kadang saya membuli saya. Saya itu selama jagang itu nggak bisa tersenyum, nggak bisa ketawa. Saking saya bisa dikatakan memang nahanin gitu ya, nahanin. Kalau di bidang produksi juga saya pernah mengalami kegagalan. Karena saya produksinya itu di kampung, ya kan, obat yang saya pakai itu kan ragi, itu pengembang roti. Nah, pengembang rotinya itu nggak aktif, nggak mau kan, karena udah dicampur sama tepung, udah campur sama air, campur sama yang ibaratnya komposisi lain, itu kan nggak bisa apa-apa itu. Ya udah, akhirnya ya nggak bisa jadi roti, nggak bisa dijual, nggak layak jual. Ya udah saya open, setelah itu saya bagi-bagiin sama tetangga yang mau ini kondisi roti seperti ini, kalau mau ya ambil, kalau nggak mau ya kasih makan ayam kayak, kasih makan bebek kayak, emang ya kata saya emang nggak layak konsumsi gitu. Ya udah, kegagalan di situ. Kalau saya menghitung istilahnya gagal terus ngedon, gagal terusan ini, ya nggak bisa bangkit, nggak bisa ini.
Kalau menurut saya itu sukses itu sama dengan sehat. Sukses itu ya bisa dikatakan mempunyai ketenangan hati. Setelah mempunyai ketenangan hati, insya Allah dalam bentuk bisa dikatakan materi seberapapun, kita insya Allah bisa menerimanya. Banyak yang orang yang punya duit tapi dia nggak punya ketenangan hati. Banyak bisa dikatakan pengusaha yang sukses yang sekarang bisa dikatakan menggurita bisnisnya tapi dia tidak punya ketenangan hati. Itu banyak. Yang dicari itu satu, ketenangan hati. Keduanya ya itu sukses itu sehat. Yang orang yang bisa dikatakan sehat itu ya orang yang sehat jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Kalau udah dikatakan bisa seperti itu, ya bisa dibilang itulah salah satu orang yang sukses. Dan terima kasih. Itulah pengalaman-pengalaman saya yang selama ini saya jalani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.